Sulawesi Selatan jemaat Jawa. Warga jemaat nomor 1 dari Kairo Bapak Jokowi dari Dua dari Kelas Ayo hadirin jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berkebahagiaan kepada jemaat sekalian, terutama bagi warga jemaat yang baru pertama kali beribadah dalam kebaktian bersama. Dan firman Tuhan pada hari ini menguatkan iman kami semua. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kebaktian Tuhan Yesus yang berkati. Waktu Immanuel 2023 hadirin jemaat GPM Kayaktu, Ketua Pendeta PDD Musika PSSI Kedepan Ketua bukan saja oleh Allah, tapi juga oleh anak-anak. Dia juga sebabnya apa-apa percaya saja. Dan mereka yang berdosa itu adalah kepercayaan Allah. Percayalah kepada semua orang apa yang harus percaya. Ajak kepada orang yang berhak ajak supaya kepada orang yang berhak menerima percaya. Dan takut kepada orang yang berhak menerima takut. Hormat kepada orang yang berhak menerima. Sepanjang kita memberitakan kepada Injil pada bulan Oktober kemarin di bulan kabar Injil dan kita ada di bulan September dan tidak lama lagi kita akan masuk di November dan kemudian diberitakan di bulan Agustus. Ada syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan karena pemeliharaan kita. Pemeliharaan Tuhan terbikai dalam kategori kita sebagai warga negara, bahkan keluarga kita. Lewat penyertaan Tuhan yang kepada kita, sesuai dengan tema mingguan kita di awal bulan November ini ialah penuhilah kewajiban sebagai warga negara. Dalam ajaran gereja kita diletakkan secara teologi pada pemikiran Rasul Paulus lewat nas bacaan kita saat ini. Kita dituntut untuk memahami keberadaan gereja dalam tanggung jawab
sebagai warga gereja dan warga negara. Untuk semua bingkai mematuhi kewajiban sebagai warga negara bahkan warga gereja, kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan yang akan menjadi akal pelaksanaan Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama di saat ini lewat hasil bacaan kita, yaitu apa tugas kita sebagai orang yang mematuhi kewajiban sebagai warga gereja yang juga merupakan warga negara ini dalam kita memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, bukan secara tiba-tiba Rasul Paulus menulis bagian yang berbicara tentang kepatuhan kepada pemerintah. Paulus bermaksud menunjukkan suatu tema besar tentang hidup sebagai tubuh Kristus yang ditekankan dalam Roma 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7 yang baru saja kita baca bersama. Tubuh Kristus yang dimaksudkan ialah kita sebagai jemaatnya. Keberadaan sebagai tubuh Kristus menuntut kita sebagai jemaat itu berbuat baik. Perbuatan baik kita sebagai jemaat tersebut merupakan wujud dari menjaga keseimbangan relasi satu dengan lainnya dan patuh pada pemerintah. Menurut Paulus, perbuatan baik sebagai cara tubuh Kristus untuk patuh kepada pemerintah yaitu harus memahami semua firman Tuhan saat ini sebagai perintah, karena ada beberapa hal yang dikemukakan dalam bacaan kita saat ini. Hal pertama yang ditekankan dalam pasal bacaan kita sebagai bagian daripada kepatuhan kita kepada pemerintah, yaitu bagian pertama yang ditekankan adalah ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Dia menegaskan di situ bahwa penaklukan diri kita terhadap pemerintah karena pemerintahan ini adalah bagian dari pilihan Allah. Rasul Paulus mulai memberi nasihat dengan memberikan perintah untuk takut kepada Allah dan karena pemerintah adalah bagian dari Allah. Kata takut di sini dia menunjukkan sikap toleransi dan termasuk memberikan ruang pada pemerintah. Bahwa semua yang berasal dari pemerintah ialah menunjukkan pada ketaatan dalam kebenaran firman Allah. Takut ini menunjukkan pada pribadi kita, bukan sekedar mematuhi atau menuruti, lebih daripada itu. Tidak seorang pun yang melakukan tugasnya sebagai pemerintah tidak berasal dari Allah. Allah adalah sumber otoritas kuasa untuk memerintah, dan Allah memiliki kedaulatan untuk mengizinkan seseorang pemerintah. Bukan berarti orang percaya yang diberikan kepercayaan menggunakan kedaulatan pemerintahan Allah itu dengan semena-mena, sehingga dalam kehidupan kita pula banyak memilih pemerintahan yang semena-mena bahkan merugikan orang lain. Tanggung jawab besar dari pemerintah adalah mengupayakan sesuatu yang baik bagi semua orang. Setiap orang yang taat pada peraturan atau pemerintahan tentunya mendatangkan kepujian dari pemerintah bagi diri. Hal ini menjadi cara kita sebagai orang percaya menyaksikan iman tentang Tuhan yang menetapkan pemerintahan di dunia ini. Itu hal pertama, kita menaklukkan diri kepada pemerintah yang merupakan bagian dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, hal kedua yang dikemukakan dan ditekankan bagi kita sebagai orang percaya untuk dilakukan sepanjang perjalanan pekan ini adalah ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-7. Di sini ditegaskan bahwa perintah takut kepada pemerintah karena pemerintah adalah hamba Allah. Pertama, pemerintah adalah pilihan Allah. Hal kedua adalah pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah bukan Tuhan. Menurut Paulus, para pengikut Kristus harus menaati pemerintah karena mereka adalah para pelayan Allah yang memerintah untuk menciptakan ketertiban,
menciptakan kedamaian di dalam kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan gereja. Mereka ditetapkan untuk melayani, bukan menjadi tuan bagi orang lain. Salah satu bagian dari kita sebagai orang percaya yang menaati pemerintah yang berasal dari Allah ditujukan pada asalnya yang ke-6 dan yang ke-7 bahwa kita harus membayar pajak tepat waktu. Orang Kristen yang taat membayar pajak menunjukkan bahwa ia menghormati pemerintah, berarti sama halnya dengan menghormati Tuhan. Dan hal-hal ini juga membutuhkan ketaatan sebagai bentuk moral tanggung jawab sebagai warga gereja yang merupakan warga negara, dan bentuk kesadaran iman untuk menunjukkan perbuatan baik yang dilakukan dengan tujuan agar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu mengarahkan hidup kita sebagai warga negara, sebagai warga gereja untuk tunduk atau patuh melaksanakan kekuasaan yang mewujudkan kedamaian, keadaan damai, keadaan hidup dalam kebenaran dan kesejahteraan hidup bersama. Amin. Saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, marilah hidup sebagai tubuh Kristus dalam tanggung jawab moral yang Kristen sebagai bagian perwujudan iman kita. Kita boleh hidup dengan saling menghormati satu dengan lain dalam kehidupan bersama. Dan bulan November ini, beberapa bulan kemudian juga kita sedang ada dalam persiapan momen selebrasi tahun 2024. Sebagai bagian daripada kewajiban kita daripada warga gereja, warga negara, tanggung jawab kita ketika ada dalam persiapan untuk menuju pada selebrasi tahun 2024 adalah takut pada pemerintahan yang akan terpilih. Kita semua dipersiapkan untuk menjadi agen pemerintah hijau yang patuh pada pemerintahan yang baru nanti. Jangan karena kita punya orang tidak terpilih, kemudian orang yang kita favoritkan tidak terpilih dan tidak masuk dalam wilayah pemilihan pesta demokrasi, kemudian kita menjauhkan diri pada pemerintahan yang baru. Itu sama saja berarti kita tidak menghormati pemerintahan yang baru. Ya. Pembacaan firman Tuhan kita dari Roma 13 ayat pertama hingga ayat 17 yang menegaskan bagi kita bahwa kita adalah agen pemerintah hijau yang harus takut dan patuh taat pada apa yang ditetapkan oleh Allah, dan ketetapan daripada Allah diperintahkan dari orang-orang yang nantinya terpilih dalam eksteriminasi tahun 2024. Kita boleh diupayakan untuk bisa hidup dalam kehidupan yang benar, meluruskan jalan kedamaian di tahun hidup yang berikutnya, menyongsong persiapan eksteriminasi di 2024. Ketika kita bersama takut dan tunduk pada pemerintahan Allah, maka sebuah kebersamaan hidup yang tidak akan dicapai akan terus berkelanjutan kalau kita takut dan patuh pada pilihan Allah dalam hidup. Dan sebuah kebersamaan itu tidak dapat dicapai, apalagi berkelanjutan, kalau hanya diupayakan oleh satu pihak saja. Karena itu kita sebagai warga gereja, sebagai warga negara, semua pihak sebagai bagian utuh daripada tubuh Kristus, kita harus berkomitmen untuk takut pada kekuasaan Allah lewat pemerintahan yang ada di dunia ini. Begitu pula ketika Allah berdaulat dan memerintahkan kita untuk ada kebebasan selama Tuhan Isa apa yang teruskan lewat kesempatan sebagai calon militer Tuhan yang lewat itu
semua usaha, semua upaya dan kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, memberitakan Injil kepada semua warga gereja atau warga negara di Jemaat GPI Waktu sesuai dengan kehendak Tuhan dan pernyataan dari Tuhan. Kita sendiri boleh melewati semua proses dan cara Allah memerintahkan kita sendiri sebagai pemerintah Injil ada di tengah-tengah kehidupan Jemaat GPI Waktu selama kurang lebih 1 tahun. Itu bersama dengan semua warga gereja, bahkan warga negara yang ada di Jemaat GPI Waktu, kita harus takut dan tunduk kepada pemerintahan Allah. Ada banyak ketetapan, ada banyak proses yang dilalui sebelum tiba di jemaat ini, bahkan buat tiba di jemaat ini. Sepanjang perjalanan dari tanggal 20 November 2022 hingga di bawah tanggal November 2022 pada pukul malam, kita boleh tunduk kepada kedaulatan Allah. Proses dan cara Allah menempatkan dan memerintahkan kita untuk ada belajar di jemaat ini. Itu merupakan cara Tuhan untuk sampai pula di saat ini ketika ada dalam kebaktian untuk mengakhiri semua proses pelayanan selama 1 tahun. Ada banyak hal yang dilalui. Ada berbagai suka, ada berbagai ada tangis, ada pula bahagia. Untuk dan takut kepada pemerintahan Allah ketika di proses jemaat ini. Adalah sebuah ketaatan yang harus diikuti. Karena proses ini akan berkelanjutan. Ketika nantinya kita sebagai hasil daripada perkumpulan jemaat ini boleh melakukan kabar pemberitaan Injil di berbagai tempat yang ada di kita. Tetapi salah satu proses untuk takut kepada pemerintahan Allah di sini adalah kita boleh melewati semua proses dan cara Allah memerintahkan kita untuk takut pada ketetapan. Dan proses yang kita lalui bukan proses yang mudah. Untuk 1 tahun ini harus terus bertakut. Ada banyak hal yang membuat kita tidak lagi ingin menjadi seorang yang memberitakan. Tapi ketetapan daripada Allah kita memilih seseorang yang akan dipakai untuk memberitakan Injil itu harus takut dan tunduk pada ketaatan pada pemerintahan Allah. Pada saatnya tiba jika Allah berkehendak untuk memakai kita menjadi pemberita Injil, kita pun akan tunduk taat patuh pada ketetapan dan perintah Allah untuk tetap menjalankan Injil. Kerajaan Allah kepada siapapun, dimanapun dan kapan. Dan kita akan selalu ingat bahwa di tempat ini, di sini, ketetapan Allah itu berjalan. Dari Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua saudara di sini, kita
Ibu saudara-saudari serta anak yang ada di jemaat dari Jawa. Ketika nantinya kita paskan, kita adalah bagian dan hasil dari jemaat yang Jawa. Karena ini merupakan proses perjalanan panjang daripada aku kepada pemerintahan Allah. Bukan aku kepada pemerintahan kepada manusia. Biarlah beta dan semua kita sebagai orang percaya menjadi orang-orang yang tetap tunduk dan patuh kepada pemerintahan yang di atas. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Ayo bersama kita melalui semua yang boleh kita lalui dan akan kita lalui di bulan November ini sebagai bentuk ketaatan dan takut yang hidup kita sebagai orang percaya untuk menjalankan semua ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan dari Allah kepada kita untuk menjalani dalam semua perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Amin.
Jemaat, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaklah mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu kekal." Yohanes 15 ayat yang ke-15. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.